you, oh you. I couldn't choose if I wanted to, choose to get over you. Broke into, I couldn't leave if I wanted to. Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kalian harus tahu kalau saat ini tren mobil listrik lagi meningkat. Dan banyak pabrikan yang meluncurkan mobil listrik, salah satunya ada kemarin tuh Wuling REV, mobil listrik mungil gitu. Dan kali ini di ajang Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS ini tiba-tiba DFSK juga membawa mobil listrik mungil. Dan kita akan mengkomparasi keduanya. Siapa yang lebih menarik, siapa yang kira-kira lebih layak buat kalian pertimbangkan untuk kalian beli. Kalian harus simak video ini sampai habis. Anyway teman-teman, sebelum mulai videonya, sebelum lanjut, gue minta izin dulu pakai masker karena sekarang lagi di event dan protokolnya kayak gitu tuh. Dan yang pertama kita akan bahas dulu Wuling REV ini. Pastinya kalian udah lihat dari pemberitaan, Detikcom juga banyak nulisnya, tapi sekarang kita detailin dulu untuk komparasinya. Wuling REV ini hadir dengan dua versi teman-teman, standard range dan juga long range. Tapi secara desain gak ada yang beda dari mobil ini, hanya beda spesifikasinya aja. Dari depannya kita bisa lihat kalau Wuling REV ini tampil futuristis banget. Yang paling jadi ciri khasnya adalah di sini nih. Ada horizontal LED gini, DRL, dan juga ada lampu di tempat pengecasannya, dan lampu utamanya udah pakai lampu yang canggih, LED gitu. Dan dari depan mobil ini lagi-lagi tampak futuristis banget. Nah, kalau dari samping, Wuling REV ini punya dimensi yang compact banget, pas buat jalan Indonesia yang padat, buat perumahan yang juga sempit-sempit. Mobil ini panjang totalnya nggak sampai 3 meter teman-teman. Lebarnya pun hanya sekitar 1,5 meter dan tingginya hanya 1,6 meter. Pas kan buat rumah-rumah subsidi yang garasinya sempit-sempit. Dan dari samping juga tampilannya cukup ikonik, ngotak gitu karena untuk memanfaatkan ruang yang besar di dalamnya. Nah, kalau untuk urusan kakinya, Wuling REV ini pakai pelek ring 12 teman-teman. Peleknya sebenarnya pelek kaleng gitu tapi dibalut dop dan balutan bannya ukuran 145 profil 70. Bannya menariknya mereknya Green Max gitu dari Cina kayaknya, tapi EV special tuh. Nah, kalau kita lihat desain belakangnya, ini juga nggak kalah futuristis, nggak kalah modern dibanding depannya. Yang jadi ciri khasnya yang tadi gue bilang ya, ada horizontal LED light gitu di sini. Tulisan Wulingnya terpisah, cakep banget. Dan stop lampnya pun sama canggihnya kayak yang depan. Terus kalau kita intip bagasinya, ini bagasinya udah pasti nggak ada teman-teman, karena joknya lagi dalam keadaan terangkat. Tapi kalau kalian pengen bawa akomodasi banyak, bagasi segala macam, bisa kalian lipat aja joknya. Dengan catatan berarti mobil ini hanya diisi sama 2 penumpang. Tapi lumayan lega ya akomodasinya, untuk bawa koper besar harusnya bisa. Lanjut kita masuk ke dalam kabin dari Wuling REV ini teman-teman. Yang paling mencolok perhatian gue adalah dashboardnya nih. Tadi gue begitu buka pintu langsung disambut sama layar digital gini yang muncul animasi. Dan itu rasanya mobil ini nggak kelihatan mobil yang murah, tapi justru kelihatan naik derajatnya ya. Terus kualitasnya pun rasanya jempolan banget teman-teman. Nggak ada plastik-plastik yang keras yang terlihat. Tapi ini kelihatannya build quality-nya semua rasanya premium banget. Nggak lupa di sini juga ada tulisan airbag nih, berarti fitur keamanannya, fitur keselamatan lengkap. Terus kalau kita ngomongin gimana rasanya gue sebesar ini duduk di kabin ini, rasanya proper banget teman-teman. Walaupun kayaknya kalau berdua sama yang badannya gede-gede kayak gue, agak mentok nih, agak dempet atau ketemu nih bahunya. Pun di belakang rasanya untuk orang yang badannya sebesar gue, duduk di belakang ini agak kurang nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Tapi untuk sekadar perkotaan dari rumah ke kantor, atau commuting dari kota pinggiran ibu kota gitu ke kantor, rasanya nggak jadi masalah. Nah, karena Wuling REV ini ada 2 tipe teman-teman, jadi baterai yang dipakai pun ada 2 jenis. Yang standard range dia pakai baterai berkapasitas 18 kWh, kalau yang long range-nya kapasitasnya 26,5 kWh. Diklaim sama Wuling, jarak tempuhnya itu ada di 200 km untuk yang standar, dan long range-nya ada di 300 km jauhnya. Lumayan ya untuk perkotaan, cukup
Atau kalau kita mau road trip pun tipis-tipis bisa lah, agak nyari-nyari tempat pengecasan yang pas. Menurut kalian gimana? Sekarang sambil kalian mikir-mikir, kita pindah dulu ke DFSK-nya. Nah ini dia teman-teman, DFSK Mini EV, atau sebenarnya mobil ini di Cinanya sana dijual dengan nama Dongfeng Fengguang Mini EV. Jadi ini masuk ke Indonesia namanya berubah jadi Mini EV nih kelihatan. Dan ini sebenarnya secara dimensi, secara bentuk agak mirip-mirip dengan Wuling REV, bahkan cenderung agak-agak sama teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara detail, ini beda banget. Dari depan DFSK ini masih kelihatan agak nggak sefuturistis yang REV. Bisa kita lihat sini lampu utamanya masih pakai bohlam biasa, dan di mobil listriknya dia nggak pakai logo DFSK, melainkan pakai logo kayak gini nih. Ini sekalian menjadi port pengecasannya. Anyway juga mobil ini adalah mobil yang prototype teman-teman, prototipe. Makanya kelihatan wipernya masih mengarah ke kiri, setirnya setir kiri, dan ini kita nggak bisa lihat lebih jauh, kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Nah dari samping, lagi-lagi kelihatan dimensinya pun mirip-mirip teman-teman. Tapi ini secara spek sebenarnya lebih panjang kebanding REV. Lebih panjang sekitar 5 cm aja. Dan panjang totalnya nggak nyampe 3 meter tetap teman-teman. Tapi lebarnya lebih lebar yang REV. Terus juga teman-teman ini mobilnya sama-sama pakai pelek yang ring 12. Dari samping kurang lebih kayak gini teman-teman. Kita lihat belakangnya ya. Nah kalau dari belakangnya, lagi-lagi nggak kelihatan sefuturistis yang Wuling. Kalau Wuling tadi kan kelihatan banyak aksen garis horizontal gitu ya teman-teman. Dan itu LED. Kalau ini masih mostly pakai bohlam biasa nih. Stop lamp masih bohlam biasa. Dan juga di belakang sini nggak ada defoggernya. Terus dari belakang sini kelihatan lebih bantet gitu ya. Lebih kelihatan semok di belakang sini. Dan secara spesifikasi sebenarnya DFSK Mini EV ini nggak ada rilis resminya dari DFSK. Tapi kalau kita intip di bawah kolongnya, kelihatan kalau mobil ini pakai penggerak roda belakang, dinamo di belakang teman-teman. Dan baterainya ini kalau kita intip, kita ngolong, ada tulisan 115,2 volt dan juga 120 ampere hour. Kalau kita konversi ke kWh yang lebih umum, itu dapat di angka 13,8 kWh. Berarti untuk mobil yang ini dipajang lebih kecil baterainya dibandingkan Wuling REV. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu berapa nanti baterai yang akan dipakai dan juga jarak tempuhnya berapa. Well, DFSK juga bilang kalau mobil ini tuh lagi dites pasar teman-teman. Dan rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Kita tunggu aja. Untuk harganya berapa, lagi-lagi nggak ada keterangan resminya. Tapi kalau kita intip di pasar Cina sana, mobil ini dijual dengan harga 70 jutaan aja. Itu pun karena ada subsidi dari pemerintah sana. Kalau nanti masuk ke Indonesia harganya berapa, prediksi kami mungkin agak mirip-mirip dengan REV, yaitu di angka 200 jutaan sampai 300 jutaan. Well, jadi mana pilihan kalian? Menarik banget buat ngeliat pertarungannya Wuling REV sama DFSK Mini EV ini. Keduanya bermain di kelas mobil listrik mungil dan harganya yang cukup terjangkau. Keduanya sangat menarik dan kita tunggu pabrikan lain juga munculkan mobil yang kayak gini. Tapi untuk sekarang pilihan kalian yang mana nih? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Tonton video dari kami di kanal Purtik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Sekian ya teman-teman, gue pamit, stay safe dan bye-bye.